Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, dalam video kali ini kita bisa belajar bareng lagi dengan di channel ini, belajar bareng. Saya ingin coba belajar bareng mengenai tentang pengantar Qawaidul Fiqhiyah. Saya kali ini dalam pengantar Qawaidul Fiqhiyah yang akan saya bahas dalam video kali ini, yaitu yang pertama mengenai tentang definisi al-Qawaidul al-Fiqhiyah. Apa definisi al-Qawaidul Fiqhiyah? Al-Fiqhiyah. Kemudian yang kedua, tujuan al-Qawaid al-Fiqhiyah, dan yang ketiga yaitu ruang lingkup gajah al-Qawaidul al-Fiqhiyah. Oke. Ketiga aspek ini yang akan saya bahas dalam video kali ini, semoga bermanfaat. Baiklah, yang pertama kita bahas mengenai definisi al-Qawaidul al-Fiqhiyah. Al-Qawaidul al-Fiqhiyah, qawaid ya, berasal dari qawaid, merupakan bentuk jamak dari lafaz kaidah, yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kaidah, yang berarti sebuah aturan atau patokan, yang mana bahwasanya kaidah bisa berartikan al-asas atau dasar atau pondasi, kemudian atau bisa dikatakan al-qanun, peraturan atau kaidah dasar, atau bisa diartikan juga al-mabda, prinsip, dan bisa juga al-nasyaq, yang artinya itu metode atau cara. Itu adalah Qawaidul Fiqhiyah, pengertian secara bahasa, aturan atau patokan dalam bahasa Indonesianya di situ. Qawaid yang jamak, bentuk jamak dari kaidah, yang dalam bahasa Indonesia itu kaidah. Kemudian secara terminologi, pengertian Qawaidul Fiqhiyah yaitu al-qadayal kulliyatul lati yandarizu tahta kulli wahidatin minha hukmu juz'iyatin kasyiratin. Maksudnya di sini adalah kaum yang bersifat universal, atau istilah dalam bahasa Arabnya itu kulli, ya kan, yang diakui oleh satuan hukum juz'i, ya, yang banyak. Itu maksud daripada pengertian Qawaidul Fiqhiyah secara terminologi. Kemudian yang kedua juga bisa diartikan sebagai hukmu kulliyun, ya, hukmu kulliyu yang tabiqu ala jami'il juz'iyatihi. Itu hukum yang biasa berlaku, yang bersesuaian dengan sebagian besar bagiannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menurut ahli secara Qawaidul Fiqhiyah secara terminologi itu bisa yang ketiga yaitu liyatafaqahu fiddin. Liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam pengetahuan mereka fiddin, tentang agama. Itu pengertian Qawaidul Fiqhiyah secara terminologi. Oke. Sedangkan menurut istilah, sebenarnya ilmu Qawaidul Fiqhiyah ini adalah cabang daripada ilmu usul atau fikih. Ilmu yang menerangkan hukum syara yang bersifat amaliyah, praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang tafsilih, terperinci. Jadi semua urusan di atas dapat disimpulkan bahwa Qawaidul Fiqhiyah adalah suatu perkara kulli, ya, atau kaidah-kaidah umum kulli, universal, ya, yang berlaku pada semua bagian-bagian atau cabang-cabangnya yang banyak, yang didengar yang dengannya diketahui hukum-hukum cabangnya, ya. Maksudnya cabang-cabang yang banyak, yang dengannya itu diketahui hukum-hukum cabangnya. Di situ itulah ada makna daripada Qawaidul Fiqhiyah, arti daripada Qawaidul Fiqhiyah.
Kemudian selanjutnya yaitu mengenai tujuan al-qaidul al-fiqhiyah. Tujuan al-qaidul fikih yang jelas agar dapat mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dan akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fikih dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih di situ. Nah, dari tujuan ini dapat kita mempelajari bahwa qaidul fikih tersebut, maka manfaat yang diperoleh adalah dalam tujuan qaidul fikih itu adalah akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi hukum dalam waktu yang tepat, yang berbeda untuk keadaan dan adat yang berbeda pula. Kemudian mempermudah dalam menguasai materi hukum dan juga mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi. Analogi istilah dalam bahasa Arab itu ilhaq dan tahrij untuk memahami permasalahan baru. Sehingga mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti, memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tempatnya. Itu adalah tujuan daripada qaidul fikih. Oke, kemudian yang terakhir itu ruang lingkup dari kajian al-qaidul al-fiqhiyah. Yang pertama yaitu al-qaidul fiqhiyah dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah berdasarkan cakupan yang luas terdapat cabang dalam permasalahan fikih serta berdasarkan disepakati atau diperselisihkan qawaidul fikih tersebut oleh macam-macam atau satu mazhab tertentu, yaitu terbagi menjadi empat. Yang pertama ini yaitu al-qawaidul al-fiqhiyah al-asyasiyah al-kubrah. Yang mana maksudnya di dalam qawaid ini adalah yaitu kaidah-kaidah yang fikih yang bersifat dasar dan mencakup berbagai bab dan permasalahan fikih. Kaidah ini disepakati oleh seluruh mazhab. Yang termasuk kategori kaidah ini yaitu yang pertama al-umuru bil masyahidika. Ya. Di sini maksudnya adalah kaidah ini adalah segala sesuatu itu didasarkan pada niatnya. Jadi pembahasan kaidah yang pertama itu. Yang kemudian kata yang kedua yaitu al-yaqinu la yazalu bisak. Sebuah keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan, keraguan. Kemudian yang ketiga daripada kategori dari al-qaid al-fiqhiyah al-asyasiyah al-kubra, yang ketiga itu al-masyaqqatul tazlib at-tashir. Maksudnya di sini adalah hukum-hukum syar'i yang dalam prakteknya menimbulkan kesulitan dan kepayahan serta kerumitan bagi seorang mu'alaf. Nah, itu contohnya. Yaitu orang yang diberi beban syar'i karena dia adalah seorang mu'alaf baru. Kemudian diberi beban syar'i yang jelas mu'alaf tadi mungkin akan mengalami sebuah kesulitan dalam menjalankan, sehingga maka dalam syariat Islam itu meringankan agar bisa dilakukan dengan mudah dan ringan. Sebuah permasalahan syar'i yang sulit yang mungkin dia menjadi beban, kemudian dalam Islam meringankan agar bisa dilakukan dengan mudah dan ringan. Itu adalah kaidah yang ketiga al-masyaqqatu at-tazlib at-tashyir di situ. Kemudian kategori yang keempat yaitu al-jazarul yuzal. Maksudnya dalam qaid ini itu seperti qaidul la dororo wala diroro, tidak boleh memberikan kemudaratan dan membalas kemudaratan. Jadi di sini maksudnya adalah dalam qaid ini ada tidak boleh memberi sebuah kemudaratan dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain, dan juga tidak boleh memberi membalas kemudaratan. Apa yang diberikan sebuah kemudaratan pada orang lain kepada kita, sehingga kita tidak boleh memberi kemudaratan. Kalau bisa sebaliknya, ya kan, manfaat yang baik di situ. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya itu yang ke 1 2 3 4 5, yang kelima yaitu al-adatu muhakamah adat, yaitu maksudnya al-adatu muhakamah adat. Maksudnya di sini adalah qaid ini adalah membahas tentang permasalahan adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Ya kan? Al-adatu muhakamah.
Sebab apa adat itu bisa kebiasaan ya, dapat dijadikan hukum di situ. Oke, kemudian yang kedua yaitu dari empat. Nah, jadi mazhab atau satu mazhab apa tadi ya? Maksudnya dari qaid yang diperselisihkan, qaid yang diperselisihkan yang fikih tersebut oleh mazhab atau satu mazhab tertentu terbagi menjadi 4 tadi kan ya. Kemudian yang kedua yaitu al-qawaidu al-kulliyah. Ini ada yang kedua, yaitu maksudnya ini adalah qaid yang menyeluruh dengan diterima oleh mazhab-mazhab, tetapi cabang-cabang yang cakupnya lebih sedikit daripada qaid yang lalu. Seperti qaid al-kharaju bil ada doman, ya kan, atau hak mendapatkan hasil kesebaban oleh keharusan menanggung kerugian. Dan kaidah ad-darara al-asyadu yudfa bi ad-darara al-khafa, bahaya yang lebih besar dihadapi dengan bahaya yang lebih ringan. Maksudnya kaidah ini adalah seperti itu. Kemudian banyak kaidah-kaidah ini masuk pada bab kaidah yang kelima, yaitu nanti dibahas di dalam video selanjutnya tentang kaidah kelima, atau masuk di bawah kaidah yang lebih umum. Tuh. Oke, kemudian yang kategori yang ketiga setelah kaidah al-kulliyah itu al-qaidu al-mazhabiyah. Nah, ini al-qaidul ini adalah kaidah mazhab, itu kaidah yang menyeluruh pada sebagai mazhab, tetapi pada mazhab yang lain kaidah ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kaidah yang ditetapkan dan disepakati pada satu mazhab, dan yang kedua yaitu kaidah yang diperselisihkan pada satu mazhab. Contohnya kaidah yang pertama yaitu ar-rukhas la tunahu bi al-masyahi, ya kan. Kaidah ini yang diperselisihkan, tidak didapatkan karena maksiat, gitu maksudnya. Kaidah ini masyhur di kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali, tidak di kalangan mazhab Hanafi, dan dirinci di dalam mazhab Maliki. Nah, itu. Kemudian ada lagi yaitu al-qaidu al-mukhalafa fiha fi al-mazhab al-wahid. Nah, ini ada kaidah yang keempat ya dari kategori tadi ya. Kemudian kaidah yang keempat yaitu kaidah ini adalah kaidah yang diperselisihkan dalam satu mazhab. Kaidah itu diperselisihkan dalam satu furuk atau cabang fikih, tidak pada furuk yang lain, dan diperselisihkan dalam furuk satu mazhab saja. Contohnya kaidahnya itu ada hal al-ibaro bi al-hal au bil al-mal. Ya, maksudnya di sini adalah apakah hukum yang dianggap itu pada waktu sekarang atau waktu nanti. Nah, di situ kaidah ini masuk. Kaidah ini diperselisihkan pada mazhab Syafi'i. Oleh karena itu pada umumnya diawali dengan kata hal. Atau apakah di situ. Qaidul fikih. Baik. Itulah kajian ruang lingkup daripada kajian qaidul fikih yang dapat saya sampaikan, sedikit yang saya bisa bagikan, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kekurangan bisa untuk dikomentari di kolom komentar di bawahnya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya dalam video pengantar qaidul fikih. Akhir kalam dari saya, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.